Oke, untuk video yang part 3 ini kita akan bahas beberapa saham pilihan. Yang pertama ada saham Pegas, PTBA, Medco, MDKA, DMR Tins, Arto, dan BBYB ya. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Pegas hari ini naik ya. Naik 1,3% ke level 1823. Jadi untuk saham bekas tadi itu sempat turun dekat-dekat area support. Untuk supportnya masih di 1780, tadi level terendahnya di 1785 ya. Ya ini di area support juga ya. Jadi misal ada teman-teman yang tadi udah nyicil di area support, udah floating profit 1,3%. Ya, kira-kira besok apakah masih bisa naik lagi atau akan konsolidasi dulu? Kalau secara teknikal resisten terdekatnya ya di 1860. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Pegas. Untuk saham Pegas hari ini tanggal 12 Desember, market maker utamanya AK. AK-nya net buy 6M ya, dan untuk AK-nya ini AK asingnya net buy hari ini di saham Pegas. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk valuasi transaksi Pegas hari ini enggak terlalu besar ya, yang paling gede ini ya AK ini cuma 10,1M dan net buy 6,6. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada yang distribusi ya, RX net sell 8,9M. Tapi RX itu RX lokal yang distribusi ya, RX lokal net sell 5M, kemudian RX aslinya net sell 3M. Secara keseluruhan untuk aslinya sih masih net buy, jadi untuk saham seperti Pegas ini kalau mengikuti selama aslinya net buy, harga sahamnya cenderung naik ya. Kemungkinan untuk besok sebenarnya naiknya saham Pegas ini ada RX yang jualan ya, tapi aslinya net buy berapa untuk aslinya di saham Pegas hari ini aslinya net buy 6M. Ya kalau udah di tengah seperti ini ya nanggung ya, mending kalau mau taking profit bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini, atau kalau mau masuk lagi di saham Pegas ya mending nunggu pas dekat-dekat area support ya. Kemungkinan sih untuk besok kalau melihat market makernya net buy dan kalau kita cek dari sini aja ya, dari tanggal 6 Desember. Coba kita cek dari tanggal 6 Desember untuk Pegas. AK masuk terus ya, AK net buy sudah net buy 17M kalau kita cek dari tanggal 6 Desember dan sampai hari ini AK-nya masih masuk 6M, jadi selama AK nggak jualan untuk saham Pegas masih berani hold. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kalau menurut saya untuk besok mungkin akan naik dulu ya. Perhatikan saya level ini kalau belum berhasil breakout di atas itu ada kemungkinan turun konsolidasi dulu di range area 1780 sampai 1860 ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham PTBA, dan untuk saham PTBA hari ini naik cukup tinggi 4,7% ke level 3.800 ya. Jadi untuk PTBA kemarin Jumat kan close di harga support, hari ini langsung naik ya. Jadi harganya ada yang jaga ternyata ya di area sini. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk saham PTBA hari ini, transaksi PTBA hari ini tanggal 12 Desember secara keseluruhan untuk aslinya net buy ya, AKRX CS masuk. Yang jualan aslinya BK cuma 1,3M aja, ini yang paling gede yang jualannya ya. Secara keseluruhan diakumulasi oleh CS-nya ini CS lokal, tapi ya CS lokal yang akumulasi. Untuk ya intinya untuk PTBA hari ini lokalnya ada yang akumulasi dan aslinya net buy ya, kemungkinan itu yang bikin harga PTBA hari ini naik. Nah, market maker utamanya sih net sell ya, padahal ya untuk YPBK-nya net sell cuman nggak banyak banget. Kalau kita cek dari tanggal 5 ya ada akumulasi cuman nggak terlalu banyak ya.
Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya untuk saham PTBA kemungkinan akan dibuka hijau dulu habis itu koreksi ya. Mungkin sih seperti itu, perhatikan saya level ini. Jadi yang misal tadi udah open posisi dan floating profit, kalau misal besok kira-kira nggak bisa breakout di atas 3.850, ada kemungkinan koreksi turun untuk saham PTBA. Oke, itu aja ya untuk saham PTBA. Kalau bisa breakout di atas ini ya target kenaikannya ya resistennya di sini 4010 ya. Kalau bisa breakout di atas 3.850 bisa ngejar 4.000-an untuk PTBA, mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi untuk besok ya perhatikan aja dulu level ini ya, kalau naik dan bisa breakout di atas itu baru kemungkinan naik. Tapi kalau belum bisa breakout setelah melewat area sini kok turun lagi ke bawah, ya itu amannya sih yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya ya masih di sini 3.620. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini naik 5% lebih ya. Dan kalau secara histori ini juga udah di area resistennya ya. Tadi itu ya udah nyentuh area sini 1135. Dan untuk hari ini juga langsung open gap atas. Untuk Medco itu langsung open di 1085 ya. Kalau apakah bagus buat masuk di saat ini ya nanggung ya di tengah. Kalau mau masuk dia dekat-dekat support. Supportnya ya masih di sini 1020 ya. Kalau dekat-dekat area sini baru entry itu cukup bagus ya. Jadi untuk saat ini sih di tengah-tengah seperti ini nanggung, sebenarnya nanggung ya. Coba kita cek untuk transaksinya apakah besok masih bisa naik lagi untuk saham Medco. Untuk saham Medco hari ini tanggal 12 sebenarnya netbuy-nya itu nggak terlalu banyak ya, cuman asing semua ini yang masuk, KBK, KZ, RX masuk. Jadi asingnya netbuy di saham Medco ternyata ini broker-broker lokal ya. YUZP lokal, jadi untuk YU lokal netbuy 8M, ZP lokal netbuy 7,6M. Yang lokalnya sih banyak yang jualan. Untuk beberapa retail juga hari ini keluar ya di saham Medco nih. XI keluar 3M, XL keluar 2,3M, NI keluar 2,7M. Ya sebagian retail keluar. Yang masuk asingnya netbuy. Untuk lokalnya juga ada yang masuk ini YUZP. Kemungkinan untuk besok ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih akan dibuka hijau dulu ya di awal market. Walaupun untuk YP-nya najal 7,2M ini untuk YP. Ya perhatikan saja level ini. Kalau misal besok bisa breakout di atas level tertingginya hari ini, jadi untuk level tertinggi hari ini kan 1140. Misal besok bisa breakout di atas itu ada yang jaga harga di 1140, ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi ya. Tapi kalau mau entry saat ini sih nanggung, mending nunggu breakout aja atau nunggu bagusnya di bawah sini ya, dekat-dekat 1020. Oke, itu untuk saham Medco hari ini sih akumulasinya nggak terlalu gede. Coba kita cek aja dari tanggal 8 Desember ketika harganya nyentuh dekat-dekat support. Tanggal berapa? Tanggal 8 Desember ya. Kita cek dari tanggal 8 Desember untuk saham Medco. Diakumulasi oleh AK, dan untuk AK sampai hari ini tanggal 12 AK-nya gimana? Masih netbuy ya. Ini AK asing. Jadi mungkin selama AK asingnya itu belum distribusi untuk saham Medco bisa naik lagi. Mungkin sih seperti itu. Jadi untuk besok perhatikan saya level 1140 bisa breakout dan bertahan di atas itu bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau breakout di atas itu ya target kenaikannya bisa ke arah sini 1185 ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA hari ini turun, asingnya tumben net sell ya hari ini di saham MDKA dan langsung open gap bawah. Tadi itu langsung open di 4.350 ya untuk pembukaan MDKA hari ini. Walaupun kalau kita secara teknikal sih lihat masih berada di konsolidasi ya, ini turun kadang naik kadang turun. Kira-kira besok apakah bisa naik lagi? Kalau kita cek untuk MDKA hari ini sih untuk asingnya net sell. MDKA hari ini tanggal 12 Desember untuk asingnya yang keluar ada ZPYU.
ZP net sell 30M, YU net sell 12M, DX net sell 2M. Dan untuk aslinya yang masuk ada BKCC. Jadi untuk hari ini MDKA didistribusi oleh asing ya. Asingnya jualan, ini kira-kira besok gimana? Apakah kalau masih jualan untuk asingnya bisa turun nutup gap? Ya, di sini ada gap up yang belum ketutup ya ternyata. Mungkin akan turun dulu habis nutup gap di area sini. Pas tanggal 1 Desember ini kan ada gap up yang belum ketutup. Mungkin akan ke area sini dulu baru naik. Mungkin ya. Coba kita cek dalam 1 minggu terakhir gimana untuk MDKA. Apakah asingnya masih banyak yang hot. Kita cek aja dari tanggal 5 Desember untuk asingnya masih net buy ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. ZP masih masuk 114M ZP CCBK. Dan untuk sampai hari ini tanggal 12 untuk ZP-nya keluar ya. Ini yang agak ngeri. ZP-nya hari ini mulai keluar 30M. Mudah-mudahan sih untuk besok ZP enggak keluar lagi aja ya. Kalau kita cek dari tanggal 5, AVG-nya ZP di 4.374, berarti floating loss loh untuk ZP hari. Kalau kita cek dari tanggal 5 Desember ya, coba kita cek dari tanggal 29. Kalau kita cek dari tanggal 29 ketika MDKA di bawah untuk asingnya net buy lumayan banyak sih. Yang jualan paling banyak itu cuma AK aja 154M, sedangkan BK, ZP, CC masih net buy, AVG-nya di 4.300-an, padahal kita cek dari sini ya, belum kita cek dari sini. Berarti untuk saham MDKA mungkin turunnya ini nutup gap habis itu naik sih. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi kemungkinan untuk besok gimana, karena hari ini asingnya distribusi lumayan banyak, ada kemungkinan masih merah. Kemungkinan sih seperti itu ya, soalnya untuk hari ini ZPYU jualan cukup banyak. Oke, itu untuk saham MDKA. Dan buat teman-teman yang mau entry ya bisa pertimbangan setelah nutup gap ya. Mungkin kalau setelah sampai area 4.180 apakah ada yang jaga harga atau enggak. Kalau ada yang jaga harga di bawah area situ sih ada kemungkinan mantul naik, tapi kalau nggak ada yang jaga harga ya ada kemungkinan bisa ngejar supportnya lagi 13970. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mengingat untuk asingnya itu cenderung akumulasi sih, walaupun untuk hari ini aja yang distribusi. Kita lihat aja besok, kalau besok asingnya masih distribusi mending wait and see aja dulu ya. Jadi di awal market jangan buru-buru entry di MDKA ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Selanjutnya kita cek saham ADMR, dan untuk saham ADMR hari ini masih konsolidasi di bawah ya. Jadi untuk saham ADMR itu dari tanggal 30 November dari akhir bulan kemarin sampai hari ini konsolidasi terus di area supportnya. Untuk supportnya masih di 1635, dan untuk saham ADMR ini kalau mengikuti pergerakannya yang jaga harga ini lokal ya. Dan kira-kira apakah hari ini lokalnya masih jaga harga? Hari ini di saham ADMR tanggal 12 Desember untuk asingnya dulu masih net sell ya. Untuk asingnya masih jualan, asingnya yang masuk cuman KZ 2,6M, yang jualan ada RX, ZP, BK ya. Dan untuk RX dan ZP ini 100% transaksinya sell di saham ADMR hari ini. Secara keseluruhan masih sedikit di distribusi ya, walaupun harganya konsolidasi, warnanya hijau, naik tipis, cuman masih sedikit di distribusi. Kalau kita cek aja dari tanggal 30 November dari saham ADMR ini konsolidasi di bawah, asingnya keluar cukup banyak ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang keluar CS, AK, YU, ZP, mereka asing loh. Ya, CS net sell 400-an M malahan. Yang masuk paling banyak CC cuma 52M aja. Jadi hati-hati untuk saham ADMR ya. Jadi selama asingnya masih terus jualan, ada kemungkinan harganya mungkin akan konsolidasi dulu di bawah ya. Ya ini sih udah di arah support, misal kalau mau entry, cuman kalau asingnya masih net sell cukup banyak ya. Nah hari ini sih net sell cuman nggak terlalu banyak ya.
Selama aslinya masih natural, mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ADML. Kalau secara teknikal ini ya di area support ya. Cuman kalau aslinya masih jualan, kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di area supportnya ini. Supportnya di 16325, 1630. Oke, itu untuk saham ADMR. Kemungkinan untuk besok sih harganya masih di bawah-bawah sini aja ya, di dekat-dekat 1630 sampai 1720. Selanjutnya kita cek saham TIN, dan untuk saham TIN harga saat ini naik tipis 0,86% ke level 1175. Jadi untuk saham TIN kalau secara historis sih udah lumayan dalam ya penurunannya. Untuk resisten terdekatnya ya di area sini 1260-an. Untuk supportnya secara histori di sini. Wah, ini pas di area support sih. Jadi untuk harga saat ini sudah mendekati area supportnya. Perhatikan saja level 1150. Jadi kalau di area sini ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik ya. Kemungkinan sih seperti itu kalau secara teknikal. Coba kita cek dulu untuk transaksi TIN hari ini. TIN hari ini tanggal 12. Secara keseluruhan belum ada yang akumulasi ya. Yang masuk CC, yang jualan KZ, KZ-nya ini KZ asing, jadi asingnya net, sell hari ini di saham TIN. Untuk yang masuk ini CC lokal. Kalau kita cek dari tanggal sini, ketika TIN itu breakdown di bawah 1260-an, kita cek dari tanggal 30 November, siapa yang nampung saham TIN 30 November, malah cenderung didistribusi oleh asing ya. Untuk TIN, ZPU udah net sell 43M, YU net sell 25M, dan ZPYU itu asing, jadi asingnya net sell ya, distribusi yang masuk asingnya cuma dikit, BK 1M aja, CS 1M aja. Ya, selama aslinya masih net sell, kemungkinan untuk saham TIN harganya lesu ya, agak susah, agak berat buat naik. Kemungkinan menurut saya untuk besok sih untuk saham TIN cenderung masih konsolidasi di bawah ya, di dekat-dekat harganya 1150. Kalau jebol ya hati-hati aja. Yang mudah-mudahan sih masih ada yang jaga harga, tapi untuk sampai saat ini sih untuk TIN aslinya terus keluar ya. Walaupun hari ini cuman nggak banyak-banyak banget, cuman net sell, masih net sell untuk TIN. Market maker utamanya hari ini ACC, sisanya net buy, cuman market maker utamanya ya ini sepi untuk transaksinya, untuk valuasi transaksinya itu sepi. Jadi mending wait and see aja dulu yang belum punya sahamnya ya, tapi ya tetap disclaimer sih untuk hari ini ya udah di area support sih 1150. Perhatikan saya level ini 1150. Oke, itu untuk saham TIN ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ngejar 1030-an. Nah, selanjutnya kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto hari ini nggak ARB sih ya, tapi turunnya udah 6% lebih. 6,5% ke level 3.300. Jadi untuk saham Arto hari ini langsung open gap bawah, langsung open di 3.480. Tapi nggak close di harga ARB ya, ini ada diangkat naik ini. Close di 3.030, kira-kira besok gimana? Kalau masih turun terus ya di arah sini targetnya. 2.600-an. Ngeri ya penurunannya. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini,
Ya, jadi untuk besok saham Arto perhatikan saja level ini ya. Ini kalau pakai Fibonacci support terdekatnya di 3.210. Kalau jebol di bawah itu mending eh, jangan buru-buru entry di saham Arto. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu sudah ada yang nampung untuk saham Arto. Arto hari ini tanggal 12 Desember. Kalau kita cek masih didistribusi oleh BK dan BK-nya ini BK asing, BK YU asing. Asingnya masih net sell di saham Arto, jadi untuk besok mending jangan buru-buru entry ya, wait and see aja dulu. Walaupun secara keseluruhan ini lebih banyak yang masuk, cuman yang masuk ini lokal semua, KI, AZ, AP itu lokal. Untuk aslinya masih net sell. Kalau kita cek dari sini aja, dari tanggal 2 Desember ketika Arto itu down, aslinya net sell kalau kita cek dari tanggal 2. Cuman di akun lokalnya juga net sell ya. Ini kita bisa lihat barang-barang lokalnya yang jualan ada YU, CC, CS, BB, YU net sell 25M, CC net sell 22M, dan yang nampung ya ini NI, HP, YP. Yang nampung banyak broker ini sebenarnya kurang bagus ya. Kalau yang nampung cuma 1-2 broker walaupun lokal itu cukup bagus, cuman yang nampung ada banyak broker dan aslinya net sell ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru average down kalau yang nyangkut di atas, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya untuk besok harganya cenderung turun ya, kalaupun nggak turun ya harganya masih di arah sini-sini aja di bawah. Kalaupun naik, kalau naik ya kalau ya transaksi hari ini sepertinya besok untuk saham Arto hari ini tanggal 12 market maker utamanya CCBK, keduanya net sell ya. Jadi mungkin kalau nggak turun konsolidasi ya untuk saham Arto. Jadi ya intinya wait and see aja dulu. Kalau yang udah nyangkut ya jangan buru-buru average down. Tapi tetap disclaimer ya, supportnya sih di sini 3210. Semoga ada yang jaga harga di area sini. Nah, selanjutnya kita cek saham BBYB. Tentu BBYB harganya masih ini mau turun aja, cuman agak berat ya kayaknya. Mudah-mudahan sih naik ya. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 655 bisa ngejar 500-an. Jadi untuk supportnya ya masih di sini, support terdekatnya di 655. Tadi sempat nyentuh support tapi ditarik naik lagi, close di 675. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham BBYB. Hari ini tanggal 12 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh MG ya, market maker utamanya itu untuk BBYB ya MG. Kalau kita ngikuti beberapa hari terakhir, untuk MG-nya sebenarnya masih net buy, nyangkut di 744 kalau kita cek dari tanggal 1 Desember ya. Dan kalau kita perhatikan market maker utamanya ini si MG valuasinya 228M dari tanggal 1 Desember dan net buy 744. MG masuk itu pas tanggal berapa ya? Oh ya, jadi untuk MG itu masuknya ya antara ini tanggal 1 sampai tanggal 3. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 5 sampai hari ini MG net sell 15M ya. Kalau kita cek dari tanggal 1, ya MG itu masuknya ya tanggal 1 sampai tanggal 3 itu AVG-nya di 784. Kemudian dari tanggal 3 sampai hari ini MG-nya net sell, AVG-nya di 715. Cut loss ya berarti untuk MG. Ya, dan kalau kita cek dari tanggal 1 yang nyangkut itu selain MG ada ODRX. Ya mudah-mudahan sih untuk BBYB nggak breakdown aja di bawah 655 ya. Kalau sampai breakdown di bawah situ agak berat soalnya buat naik lagi. Untuk hari ini MG gimana? Untuk hari ini MG di saham BBYB net sell. MG-nya masih jualan sih.
Jadi untuk besok kemungkinan menurut saya sih harganya masih konsolidasi di bawah ya, mungkin akan di area 655 sampai 700. Breakout di atas 700 baru ada kemungkinan naik. Mungkin seperti itu ya untuk saham PBYB. Yang mau masuk sih disclaimer ya, mengingat untuk MG nyangkut di atas walaupun beberapa hari terakhir itu MG-nya cut loss ya, keluar ya. Cuman kalau kita cek di tanggal 1 masih nyangkut sih di atas. Berarti kalau mau entry masuk di BBYB, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah support mungkin di 630 atau disesuaiin aja ya. Tapi tetap disclaimer itu keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk BBYB kalau kita lihat histori ternyata ada gap up ya di area sini ya. Ya kan ini ada gap up yang belum ketutup di 570. Nggak menutup kemungkinan kalau sampai jebol di bawah ini 655 ya turun nutup gap dulu ya. Takutnya sih seperti itu. Jadi amannya ya apakah mau nunggu nutup gap di area sini atau mau entry besok mengingat ini udah di area support ya. Ya disclaimer ya, amannya sih kalau saya mending wait and see aja dulu karena hari ini MG-nya net sell dan hari ini didistribusi ya, walaupun nggak terlalu banyak didistribusi oleh MG. Oke, itu untuk saham BBYB tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.